Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Maharani Sima, sang ratu adil dari kerajaan Kalingga. Berbicara tentang sejarah kerajaan di Indonesia, terlebih khususnya yang menyangkut Jepara, tidak akan lepas dari sosok tiga putri lintas generasi yang menjadi ikon dari kota Ukir. Tiga putri agung yang masih dan akan terus harum nama dan jasanya. Inilah Ratu Sima, Ratu Kalimayat, dan Raden Ajeng Kartini. Bukan hanya sebagai penyaluran atas ketertarikan saya terhadap sejarah, namun juga sebagai media kampanye yang ditunjukkan untuk milenial khususnya dan generasi muda pada umumnya agar mau belajar dari apa yang ada di masa lalu yang kita sebut sebagai sejarah. Dan mula-mula dari video ini saya akan mengajarkan kalian semua untuk lebih mengenal ketiga sosok putri agung tersebut, dimulai dari seorang wanita besar pertama yang menjadi pemimpin sebuah kerajaan besar bernama Kalingga, yaitu Ratu Sima. Kisah kemasyhuran Maharani Sima, sang ratu adil dari kerajaan Kalingga. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang sosok Ratu Sima yang masyhur sehingga ke mancanegara diabadikan oleh para sejarawan pada masanya. Alkisah, ada sebuah kerajaan maju yang kemaharipah Lojinawi, tata titi tentrem Kertaraharja, yang dipimpin oleh seorang penguasa yang adil dan bijaksana. Ia dikenal dengan nama Ratu Sima, sang ratu adil yang memimpin kerajaan Kalingga. Benar, dia seorang wanita, tapi dia memerintah dengan tegas, berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, sehingga tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang berani melanggar peraturan yang ditindakinya. Berita dari Tiongkok meriwayatkan bahwa hukum dan keadilan di Kalingga diterapkan dengan sangat tegas oleh Ratu Sima. Barang siapa yang terbukti melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka akan dihukum dengan hukuman yang setimpal, siapapun dari kalangan kerajaan itu sendiri, tanpa pandang bulu. Salah satu hukuman yang paling terkenal sebagai penggambaran ketegasan Ratu Sima adalah barang siapa yang mencuri, maka akan dipotong tangannya. Raja Tasin dalam catatan Tiongkok tersebut sebagai Raja Dasin, salah seorang raja dari Timur Tengah, pun penasaran mendengar berita tentang keadilan dan ketegakan sang ratu. Karena penasaran dengan ketegasan sang ratu, Raja Tasin datang secara diam-diam ke Kalingga untuk membuktikannya sendiri. Diletakkannya sekantong emas di tengah-tengah persimpangan jalan di dekat alun-alun. Namun, karena rakyat Kalingga terbiasa jujur dan patuh pada hukum yang telah ditetapkan oleh sang ratu, kantong yang berisi emas itu tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya hingga 3 tahun berselang. Sampai pada suatu ketika, putra sang ratu, Pangeran Narayana, berjalan melewati lokasi sekantong harta benda tersebut berada. Sang pangeran tidak sengaja menyentuh kantong tersebut, membuat kantong tersebut terbuka dan mengeluarkan isinya. Sontak situasi menjadi gaduh karena sang pangeran telah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Disinilah ketegasan dan kebijaksanaan sang ratu adil diuji. Pangeran Narayana adalah anak kandungnya sendiri yang bahkan sudah dinobatkan sebagai putra mahkota yang akan menjadi penerusnya. Tapi drama harus dijalankan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena malu, Ratu Sima marah besar sampai ingin membunuh putra kandungnya itu sekaligus sebagai hukuman yang pantas dijatuhkan kepada sang pangeran. Namun, beruntung hal itu
oleh para menteri dan saksi yang ada. Kesalahanmu terletak di kakimu, maka dari itu sudah selayaknya jika kakimu dipotong. Sang ratu yang masih dalam keadaan malu dan marah kepada putranya. Dan sekali lagi, para menteri dan saksi-saksi pun kembali memohon dan menghalanginya atas dasar karena kaki pangeran tidak sengaja menyentuhnya. Akhirnya, sang ratu hanya memotong jari-jari kaki sang pangeran yang menyentuh kantong tersebut. Beberapa versi lain menyebutkan hanya ibu jari kaki pangeran saja yang dipotong. Melalui sikap dan tindakan-tindakannya, Ratu Sima memberikan contoh kepada masyarakat. Dalam dari peristiwa tersebut, Raja Tasin pun segan dan menggugurkan niatnya yang pernah berbisik untuk menyerang negara sang ratu. Ya, demikian kisah singkat tentang Ratu Sima yang amat terkenal. Dan tidak adakah di antara kalian yang penasaran bagaimana Ratu Sima yang mana adalah seorang wanita biasa bisa menjadi pemimpin sebuah kerajaan atau negara, mengantarkan Kalingga ke puncak keemasannya pula? Adakah di antara kalian yang penasaran tentang hal-hal semacam ini? Mari kita runutkan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada. Biografi singkat mengenai Ratu Sima. Maharani Sima atau Ratu Sima adalah putri seorang pemuka agama Hindu, Siwa, di wilayah Sriwijaya. Ia lahir pada tahun 611 Masehi di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Musi Banyuasin. Kemudian pada tahun 628 Masehi, pada usianya yang ke-17 tahun, ia diperistri oleh Pangeran Kertikeyasinga, putra mahkota Kerajaan Kalingga, yang juga merupakan keponakan dari penguasa Kerajaan Melayu Sribuja. Karena telah menjadi istri putra mahkota Kalingga, Maharani Sima diboyong meninggalkan tanah kelahirannya menuju Kalingga, yang pusat pemerintahannya berada di Jepara, menyeberangi Laut Jawa melewati kawasan pantai utara Jepara. Beberapa sumber sejarah ada yang meriwayatkan bahwa Maharani Sima sempat hijrah ke daerah dataran tinggi yang dikenal sebagai wilayah Adihyang, leluhur Agung, atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Dieng, ketika ia telah menjadi istri Kartikeyasinga di negara di atas awan. Inilah kemudian Maharani Sima yang merupakan seorang pemeluk Hindu Siwa yang taat pernah tinggal. Demikian biografi singkat mengenai asal-usul Maharani Sima. Memang sampai sekarang belum ditemukan bukti-bukti lain yang dapat memperkuat dan melengkapi asal-usul silsilah Ratu Sima. Namun yang pasti, Ratu Sima dengan suaminya Raja Kertikeyasinga merupakan leluhur yang menurunkan terah raja-raja di Pulau Jawa pada periode-periode setelahnya, menjadi ratu di Kalingga. Sampai sekarang, bukti sejarah menyebutkan bahwa Kalingga merupakan kerajaan ketiga tertua yang pernah tercatat dalam sejarah Nusantara, dengan pamor pemimpinnya yang sangat terkenal, Ratu Sima. Wataknya yang cenderung keras, selaras dengan namanya sendiri yang berasal dari bahasa Jawa, Simo, yang artinya adalah singa, membuatnya begitu disegani dan dihormati karena ketakasannya dalam menegakkan hukum yang tak pandang kasta ataupun derajat. Sebelumnya, Ratu Sima adalah sosok yang ada di belakang layar pada tahun 648 Masehi. Kartikeyasinga naik tahta menjadi Raja Kalingga setelah 26 tahun kepemimpinan tahtanya, tepatnya pada tahun 674 Masehi. Raja Kertikeyasinga mangkat.
karena keduanya penerusnya yakni Prawita dan Narayana masih kecil. Maka dari itu Ratu Sima yang naik tahta menggantikan suaminya dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satya Putri Keswara. Nah, dari sinilah sepak terjang Ratu Sima bermula hingga berhasil membawa Kalingga ke masa keemasannya. Kalingga benar-benar mencapai puncak kejayaan pada masa Ratu Sima. Selama 21 tahun kepemimpinan tahtanya, Kalingga menjadi satu-satunya kerajaan besar di Jawa, khususnya Jawa Tengah, yang menguasai pesisir utara Jawa. Pada era Ratu Sima, pelabuhan milik Kalingga menjadi salah satu pusat perdagangan paling sibuk di Jawa, yang menjadi tempat pertemuan banyak orang dari berbagai bangsa. Karenanya, Kalingga berhasil mengambil alih peran bandar dengan paling ramai yang mula-mulanya dikuasai oleh Tarumanegara yang berada di pesisir utara Jawa bagian barat. Bahkan Kalingga telah menjalin relasi dalam bidang perekonomian dengan kekaisaran di Cina sejak abad ke-5 Masehi. Tidak hanya dalam sektor perniagaan saja, perekonomian Kalingga semakin maju berkat majunya sektor-sektor lainnya, seperti halnya dalam sektor pertanian yang pada era Ratu Sima memakai sistem subak sistem pertanian yang sudah diterapkan oleh petani-petani Hindu di Pulau Dewata. Selain itu, penduduk Kalingga juga terkenal akan produk-produk kerajinan tangan dan industri kreatifnya yang berkualitas. Juga Kalingga semakin maju karena memiliki SDM yang terampil dalam bidang pertukangan, seperti membangun rumah, pembuatan kapal dan perahu, pembuatan perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Image Ratu Sima dalam pemimpin Kalingga memang sangat luar biasa, mulai dari rakyat biasa sampai ke lingkar elit kerajaan dan pemerintahan, semua mencintai dan segan kepada beliau. Bahkan kabar burung mengatakan bahwa tidak seorang anggota kerajaan pun berani berhadapan muka atau bertatap mata dengan beliau. Situasi dan kondisi yang seperti ini justru membuat Ratu Sima resah dalam hatinya, karena ia menilai bahwa kepatuhan rakyat kepadanya terlalu berlebihan. Tak urung hal ini membuatnya selalu bertanya-tanya, kenapa rakyat Kalingga, para pejabat, keluarga, semuanya tidak ada yang berani berhadapan dengan dirinya. Bahkan pernah sekali waktu Ratu Sima menguji kesetiaan lingkaran elitnya dengan memutasi, merotasi, atau bahkan memensiunkan para pejabat pemerintah yang duduk di posisi-posisi penting di lingkungan istana. Namun mereka, para pejabat-pejabat itu, tidak ada yang mengeluh sedikit pun. Semua pihak yang terkait tetap mengaku bersyukur atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh sang ratu. Meskipun dilihat dari pandangan awam, terlihat tidak menguntungkan bagi mereka, kebijakan Ratu Sima dianggap telah memberi berkah. Tidak sampai di situ, Ratu Sima juga menjunjung tinggi pluralisme dengan mengayomi pemeluk agama lain. Sebagai buktinya, di Jepara terdapat sebuah desa yang bernama Desa Lajan, sebuah desa yang menjadi simbol pluralisme dan toleransi beragama di Jepara, karena semua pemeluk agama tinggal bersama dengan rukun di dalamnya, baik Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan sampai sekarang. Hubungan Ratu Sima dengan kekhalifahan, selain menjalin relasi dengan kekaisaran Cina, sebagaimana yang terdapat dalam catatan dinasti Tang dan riwayat Ai Taishin, dan pedagang-pedagang dari
Gujarat, Arab, dan Persia. Kalingga juga memiliki hubungan dengan kekhalifahan Islam. Hubungan ini terjadi pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Dengan kata lain, hubungan tersebut terjadi pada era Raja Kertikeyasinga, suami Ratu Sima, masih hidup, dan pada era kekhalifahan Ustama bin Affan. Hanya berselang 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa itu, kekhalifahan Utsman mengirimkan utusannya untuk mengenalkan Islam ke daratan Cina, yang kemudian juga singgah ke bumi Nusantara. Khalifah Utsman 644 sampai dengan 657 Masehi juga pernah mengirimkan delegasi atau perwakilannya yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk berkunjung ke tanah Jawa, tepatnya di daerah Jepara yang dulu bernama Kalingga. Alhasil, putra Ratu Sima yang tidak lain adalah Pangeran Narayana mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Karena bukti catatan sejarah ini, ada beberapa pihak termasuk saya yang menghubung-hubungkan atau lebih tepatnya bertanya-tanya apakah hukum potong tangan bagi orang yang mencuri ini diterapkan oleh Ratu Sima merupakan pengaruh Islam. Bisa jadi ibu dari raja-raja di Jawa, seperti yang telah disebutkan di awal. Bahkan Ratu Sima merupakan leluhur yang menurunkan terah raja-raja di Jawa. Jadi begini runtut benang merahnya. Putri Ratu Sima, Parwita, menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sanaha atau cucu Ratu Sima, yang juga menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Bratasena. Dari Sahana dan Raja Bratasena lahirlah Sanjaya yang kelak membangun Wangsa Sanjaya atau Mataram kuno pada 723 sampai dengan 732 Masehi. Sebelum Ratu Sima mangkat, kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua wilayah. Di bagian utara disebut dengan Bumi Mataram, diserahkan kepada Parwati pada tahun 695 sampai dengan 716 Masehi. Sedangkan di bagian selatan disebut dengan Bumi Sambara yang dipimpin oleh Raja Narayana yang bergelar Iswara Kesawalingga Jagat Nata Buwa Natala pada tahun 695 sampai dengan 742 Masehi. Raja Narayana memiliki cucu yang bernama Sudiwara yang kelak menikah dengan Sanjaya, cucu Parwati. Dari pernikahan antara sesama cucu Ratu Sima ini lahirlah Rakai Panangkara yang lahir pada tahun 717 Masehi. Dialah yang kemudian hari menurunkan raja-raja di Jawa Tengah. Demikianlah secara singkat Sang Maharani Ratu Sima, seorang wanita agung yang secara langsung dan tidak langsung telah mendidik kita, memberikan contoh dan mengajarkan tentang hal-hal penting yang nyatanya mulai memudar dalam aspek kehidupan kita dewasa kini. Tapi apa itu yang mulai memudar dalam aspek kehidupan kita? Itulah pertanyaan yang layaknya menjadi renungan kita setelah menengok sejarah yang sebelumnya telah kita unggungi. Begitulah tadi Maharani Sima
sang Ratu Adil dari Kerajaan Kalingga.